Halo guys, baik lagi di podcast Kreatif dan Atraktif. Kali ini gue udah mengundang salah satu narasumber yang sangat tampan dan pemberani ini. Boleh bang, diperkenalkan namanya siapa? Halo, nama gue Ridan Ginanjar, asal dari Karawang. Oke, alasan gue ngundang Ridan ini karena menurut gue dia ini salah satu anak muda yang menginspirasi gue lah, buat memotivasi gue gitu. Karena gue tahu gimana dia dulu tuh buat ngebangun tempat les renang dia gitu dari nol gitu, dari bawah banget gitu sampai sekarang, sampai sesukses inilah gitu. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Kenapa sih lu buat pakai swimming course ini? Awalnya kan iseng-iseng aja ya, gue kan dari lulusan olahraga juga S1. Nah, jadi gue tuh awalnya mau menyalurkan skill yang sudah gue dapatkan di kuliahan. Ya, makanya gue bikin program, bukan program sih, bikin Tempat les renang buat umum. Oh, jadi gitu. Iya. Berarti emang karena iseng aja gitu awalnya ya? Karena iseng. Karena iseng, anjir, iseng berhadiah gitu ya, jadi sesukses sekarang gini guys, gila sih. Sebenarnya umur lu berapa sih bang? Umur gue nggak beda jauh sih sama lu, 23. Serius anjir? Serius aja. Anjir, tuh bayangin guys, umur 23 tahun udah jadi owner dari tempat les Makai Swimming. Yang penting Course. yakin guys. Yang penting yakin, kata kunci intinya lah gitu. Yang penting yakin. Kenapa nama tempat les renang lu ini Makai gitu? Dulu ya gue tuh pernah mikirin suatu nama tapi apa gitu, gue kayak gak ada yang cocok gitu. Cari-cari lagi, akhirnya ketemulah nama Makai ini. Karena menurut gua ya keren aja sih namanya Makai gitu. Berarti emang karena keren aja kali ya. Keren aja. Emang gak ada makna yang lain-lain gitu. Gak ada makna yang lain-lain tuh, keren aja. Dikira tuh kayak nama Makai itu kayak emang ada arti dan maknanya gitu, kayak Makai itu artinya pemberani lah, kayak mau belajar lah gitu. Itu ada di benak gua, itu namanya Makai. Yaudah gua namain Makai gitu kan. Gak susah-susah gua. Sesimpel aja. Ya, simpel gitu. aja, yang penting gede lah gitu, yang punya penting ciri khas di masyarakat lah, namanya Makai. Apa itu Makai gitu. Tapi kan lu kan lulusan S1 ya? Pasti kan di jurusan olahraga ini kan bukan semua olahraga pasti dipelajarin lah. Ya. Kenapa lu ngebuat tempat les renang gitu daripada yang lain? Kan ada contohnya, ada futsal, ada volley, ada ya bela diri lah kalau misalkan ini gitu. Kenapa? Soalnya lu tahu sendiri kan, anak muda suka main futsalnya, kalau nggak futsal volley. Ya kan? Iya. Kalau di kota-kota nih. Iya sih. Menurut gua yang kayak gitu udah umum dan udah pasaran gitu. Gua mau nyoba yang hal baru menurut gua, apa yang olahraga yang anak-anak sekarang tuh ya kurang awam lah. Tapi ada di sekolahan. Contohnya renang ini, makanya gue buka renang gitu. Oh, jadi karena yang olahraga lain itu pasaran, gue ngambilnya yang nggak pasaran, yaitu renang gitu bang. Berarti karena emang udah banyak gitu, kayak karena udah banyak, futsal, volley gitu-gitu udah umum lah gitu, udah banyak. Jadi lu lebih tertarik untuk buka les renang gitu. Iya. Jadi begitu. Buat Makai sendiri dibuatnya pada tanggal berapa sih? Dulu gua buat itu pada tanggal, kalau nggak salah ya, 21 Oktober 2020 pas COVID itu. Oh, berarti lu bikin Makai ini pas pas COVID gitu ya? Iya, pas COVID. Berarti kan kalau Oktober itu udah mulai mereda lah COVID-nya gitu. Jadi lu mengambil keuntungan buat bikin tempat les renang ini di situ gitu. Ya kan awalnya juga coba-coba. Iya sih, iya bener juga ya, coba-coba ya, anjir lah. Coba. Bisa-bisanya anjir. Kan pastilah di Makai itu ada anak didik nih. Biasanya kan ya yang gue tahu gitu, kalau tempat les renang gitu kan biasanya buat remaja-remaja gitu kan, gengsi gitu. Biasanya di umur berapa aja sih rata-rata anak peserta didik lo gitu? Kalau gua sih ini ya terbuka buat umum, tapi rata-rata yang belajar dari gua itu anak SD umur 7 sampai 15 tahun. Adapun anak-anak remaja
yang mau belajar renang tuh ya gue tampung juga gitu. Oh, berarti emang semua umur gitu, tapi kebanyakannya anak-anak kecil gitu ya, anak-anak SD gitu. Ya itu yang dewasa juga ikutan tapi masuknya ke privat. Oh, Iya. oh juga ada tempat privat gitu ya? Ada. Oh, nah, gua kira tuh tempat les renang lu tuh cuma ya udah tempat les renang gitu, nggak ada privat, Nggak. gini-gini gitu. Gua ya bisa lah panggilan gitu. Oh, bisa panggilan aja. Ya mereka yang tempat ini apa sih yang milih kolam renang, gue yang dateng gitu. Oh, berarti kalau gitu mah duitnya lebih kencang kali. Ya ada lah. Aja. Berarti lu kalau dalam seminggu itu biasanya latih berapa hari? Gua dalam seminggu tuh ngelatih kurang lebih 5 hari lah. Oh, 5 hari buat Ya, 5 hari itu yang umum aja atau ya udah sama yang privat gitu? Semuanya. Oh, semuanya. Umum sama yang privat ya. Berarti Jadi gua ngambil libur 2 hari. ya iyalah butuh Iyalah, istirahat juga lah, latih juga Refreshing. refreshing lah. Ya pas stres Saya gitu. juga manusia guys. Di Maka itu emang ada berapa pelatih sih? Pastinya kan nggak bakal lu sendiri lah. iya. Ya anjir, banyak juga kan yang gua tahu gitu. Ada berapa pelatih itu? Di Maka itu sama gua tuh ada 4. Oh, ada 4. Berarti teman gua ada 3. Tapi itu lu ngambil pelatihnya dari mana aja tuh? Itu teman-teman gua semua. Wah, serius? Serius. Anjir, berarti teman-teman dari mana? Teman-teman kuliah gua waktu ini waktu kuliah olahraga. kuliah. Ya. Anjir, berarti ya enak juga lah, jadi nggak usah nyari-nyari Iya. susah lah gitu, nggak usah Nggak nyari susah-susah lah, Iya. gue cuma ajak teman-teman buat gabung gitu. Tapi alasan lu buat buat manggil teman lu gitu buat jadi pelatih renang di tempat kursus lu itu kenapa? Alasannya juga banyak sih ya, karena gue orangnya nggak mau ribet Iya. dan gue mau kerjasama sama temen gitu ya, bagi-bagi rezeki lah. Iya. Dan dan teman gue juga udah tau lah gue skillnya segimana, jadi ya udahlah ayo gabung gitu. Oh, jadi karena lu emang udah tahu gitu Udah skill tahu mereka gitu. mereka, terus komunikasinya juga udah baik lah gitu, udah udah baik. enakeun lah, udah klop gitu ya. ya Oh, jadi lu nggak tinggal kayak orang baru harus inilah apalah gitu. Iya sih, karena kalau misalkan orang baru mah kayak anjir jadi canggung lah gitu, jadi gimana gitu. Jadi ajak teman-teman aja gitu. Ya, kayak berarti intinya lu kalau buat bisnis tuh harus bagi-bagi rezeki juga sama Nah teman-teman gitu lu. guys, Anjir, supaya ntar bisa mantap. berkembang lah Oh, sama-sama. Anjir. Di Makai ini latihannya gimana sih? Apa cuma renang aja gitu atau emang ada program yang lain gitu? Di Maka ini bukan cuma ada latihan renang aja ya, termasuk latihan fisik juga. Jadi dalam 5 hari itu latihan itu bukan cuma renang, tapi ada fisik, olahraga, terus kayak pemanasan gitu sebelum renang, dan fundamental apa aja yang ada di renang itu. Oh, berarti Iya, lu ada materi-materinya juga. Iya pasti Ya, itu iyalah. pasti ada itu. Supaya nggak tenggelam. Biar gak kayak batu di kolam renang. Kita kan teori dulu baru mempraktekkan begitu guys. Berarti emang di program lu ini bukan renang terus gitu ya, bukan Renang terus bukan, ada edukasinya juga, harus gimana. Iya sih, nama juga olahraga kan, Iya. kita juga butuh apa persiapan fisik lah buat olahraga gitu, bukan Itu jadi buat tujuannya ada pelatih itu buat ya ada ini yang ngarah-ngarahinnya. betul itu. Kalau latihan sendiri kan gimana itu? Iya, nggak ada Dikali juga bisa kan? nggak ada yang mengevaluasi, nggak ada yang iya. ngasih tahu, Nggak ada yang ngasih tahu motivasi harus gitu. gimana step by stepnya gimana gitu. Iya. Tapi lu suka ada ngadain games gitu buat anak-anak peserta didik lu kan, rata-rata kan yang gue tahu kan anak peserta didik lu itu di bawah umur, maksudnya masih kecil lah gitu, masih senang bareng-bareng, bukan bareng-bareng, main-main lah gitu. Ada nggak gitu kayak program games gitulah? Ya buat saat ini sih kalau games buat anak-anak ya ada sih, kayak lomba-lomba, kayak lomba cepat renang. Oh iya Ya, iya. siapa cepat yang sampai duluan Iya, gitu, iya. ada hadiahnya. Tujuannya buat reward mereka supaya memotivasi diri mereka supaya bisa cepat renang gitu. Iya. Gitu. Biasanya iya sih, biasanya kan kalau anak kecil mah kayak senang aja gitu. Iya, dapat Dan hadiah seneng. siapa yang paling cepat Gitu. kayak ngerasa Jadi gitu. bisa mengembangkan diri lebih cepat lagi. Anjir, berarti emang salah satu programnya itu ada games. Jadinya dari situ di Makai juga bisa membuat anaknya termotivasi lah, dari situ bisa belajar, bisa jadinya
bisa apa ya, bersaing secara sehat lah gitu. Jadi ada dorongan buat mereka buat berkembang, buat termotivasi untuk belajar renang terus. Kalau orang tuanya ngarahin ke situ tapi nggak ada yang buat mereka tertarik mah percuma aja. Betul. Iya, karena dari merekanya juga nggak, gue cuma ikutin orang tua gue lah. Iya, jadi ya bukan semena-mena ngikutin kata kesananya mau bodo amat, mau bisa mau enggak, tapi di sini enggak gitu. Jadi emang buat motivasi diri sendiri gitu ya. Kita ngadain game buat siapa yang cepat dia bisa menangkap pelajaran itu, dia dapat hadiah. Jadi buat motivasi buat mereka. Anjir, keren banget berarti ya program di Makai ini. Jadi ya nggak bukan renang doang gitu, bukan semarang renang doang gitu. Jadi bukan asal-asalan. Berarti tempat Makai ini emang udah apa ya, udah punya programnya gitu, udah program emang yang udah apa sih, step by step gitu programnya tuh, nggak asal-asalan gitu, udah dipikirin. Iya, udah dipikirin gitu, udah secara matang lah, udah tahu strateginya gimana buat ngadepin anak kecil gitu, karena emang kurang anak lebih kecil gitu lah. Tapi selama lu ngelatih nih, ada nggak sih problem gitu yang emang ya problem yang sering terjadi aja gitu di pas lu ngelatih gitu? Ya problem sih ada ya, di setiap usaha kita pasti ada problem lah. Di kehidupan kita juga banyak problem, pasti banyak. Terutama di soal ini melatih olahraga renang ini ya. Kayak misalnya gua udah on time di tempat jam 7. Nah, anak-anak pada datang jam 9. Nah, gua nunggu jam 2 jam. Buang-buang waktu kan itu. Iya. Antara miskomunikasi sama kendala personal lah. Iya, kendala personal. Iya, jadi kayak ya gimana ya gitu ya. Pasti ada lah kendala antara kolam renangnya ini penuh sama orang gitu. Padahal lu tuh udah konfirmasi gitu. Iya, udah konfirmasi tapi banyak orang gimana mau belajar renang kalau banyak orang. Berarti itu tuh bisa jadi noise, bisa jadi pengganggu gitu buat peserta didik yang emang mau dilatih gitu. Tapi kalau antara pelatih gitu, biasanya ada nggak sih problematika gitu kalau antara pelatih ya? Kalau antara pelatih paling ya soal nih, tahu sendiri lah. Iya, pasti. Pulus guys. Tapi kalau apa ya? Kan biasanya kan pelatih itu buat misalkan nih pelatih satu nggak bisa ngelatih. Nah, jadinya dia tuh kayak digantiin. Iya, digantiin. Nah, kalau gitu biasanya ada nggak? Kan setahu gua kan kayak gua udah wawancarain kayak adalah beberapa pelatih kayak dari basket, futsal gitu. Ada aja gitu. Kalau di renang ini ada nggak? Oh iya, ya ada lah. Oh, ada. Ya, setiap orang pasti ada hal yang nggak bisa di ini ya. Secara ngedadak lah. Iya, secara ngedadak. Jadi ya kalau si A nggak bisa digantiin sama B bisa. Oh, bisa. Gitu. Iya, itu juga kendala sih. Iya sih, itu kendala yang cukup tapi juga sih. Yang lainnya itu siap. Jadi ya sama-sama aja lah. Oh, saling nge-backup lah intinya gitu. Saling nge-backup ya. Skillnya juga sama lah. Iya. Terus selama lu ngelatih gitu, ada nggak sih kesulitan lu sama keluh kesah lu gitu selama ngelatih? Gimana? Kan maksudnya kan ya namanya juga anak kecil lah, kita juga tahu lah gimana sih tingkah laku mereka gitu yang kadang bikin gitu kayak pengen nonjok tapi ada orang tuanya gitu, kayak kesel aja gitu bawaannya. Tapi kan kita sebagai pelatih gitu, sebagai orang tua pengganti lah di situ, gimana? Menurut gue kesulitan dalam mengajarkan anak-anak itu sulit dalam mengarahkan ya, karena mereka juga masih pada kecil, belum pada tokoh-tokohnya masih main-main lah. Iya, padahal nggak bisa diarahin lah. Susah gitu. Terus masalah yang lain antara masalah internal ya dalam diri gue sendiri, antara gue males-malesan. Iya. Kalau lagi gamut berarti. Iya, lagi gamut itu. Bad mood lah, lagi buruk hari-hari. Kayak sih hari ini gue bad mood banget, mau ngajar tapi ya gimana ya, gitu. Harus gitu. Ya harus, kewajiban kan. Iya, kewajiban. Itu kalau nggak ngajar nggak dapat duit. Itu udah jadi resiko lah, kita harus ambil itu. Jadi ya ada beberapa kendala lagi ya. Iya, berarti emang yang gue tangkap gitu ya, kalau ngelihat ya pokoknya gue kayak salut aja gitu, kayak orang-orang ngelatih anak yang terutama anak kecil gitu, mereka tuh
anjir kayak gue aja sendiri kayak ngeliat adik gue aja nangis gitu, kayak kesel aja gitu. Apalagi kan ini kayak anak orang lain gitu. Ada tantangan tersendiri lah. Tantangan tersendiri kayak anjir kayak salut aja gitu. Mereka udah punya ekstra sabar yang benar-benar sabar lah gitu, kayak ini tuh anak orang lain, padahal lu tinggal tendang, tinggal tonjok aja gitu. Kalau misalkan lu kesel, tinggal marahin aja gitu, tinggal bentak-bentak. Tapi mereka para pelatih ini bisa apa ya? Bisa mengontrol. Sabar. Iya, harus bisa mengontrol diri mereka sendiri gitu. Jadi kayak gue ngerasa anjir salut. Jadi para orang tua teh trust kepada kita, percaya gitu kalau kita bisa melatih anak-anak mereka. Yang penting ini guys. Iya, gara-gara duit, pokoknya udah ngambil resiko lah. Resiko semua. Kalau nggak itu udahlah kacau kayak. Tapi kan berarti kan dalam arti itu lu pasti juga kan harus tahu cara melampiaskan emosi itu tuh gimana lu? Paling kita waktu break itu ya nenangin diri lah kalau ada masalah gitu, terus mencari solusi dengan kepala dingin. Berarti lu kalau misalkan emang lagi bad mood gitu ngelatih, terus emang anak didiknya nggak rewel gitu, susah diatur, berarti lu ngambil untuk tenangin dirinya tuh pas break gitu. Pas break. Misalkan gua main game dulu lah. Terus ya ngopi-ngopi, makan, gitu-gitu. Berarti buat nyenangin diri sendiri dulu gitu ya, kedepannya bikin mood lah supaya bisa ngajar lagi gitu. Biar bikin mood dulu berarti. Iya. Anjir, itu sih. Berarti cukup berat juga sih. Itu berat dari pelatih kayak berat banget. Guru PJOK tau gak? Di kelas di SD gimana? Bisa diatur anak-anaknya, gila. Apalagi sih. ngajar kelas 1 tuh gimana tuh. Ya makanya gue kayak ngebayangin aja gitu kalau gue gitu di posisi melatih orang gitu. Kan makanya kadang-kadang ada yang batu itu anak-anaknya yang nggak mau diajarin gimana, bikin kesel lah gitu, bikin emosi gitu kayak pasti ada kayak gue di situ kayak anjir lah, kayak gue tuh gak bisa gitu, gue kayak gitu tuh kayak anjir gue gak mau gitu, pokoknya berusaha sama anak kecil tuh gue gak mau gitu. Gue harus menghindari karir-karir yang kayak gitulah, gue gak mau, gak bisa gitu. Pokoknya dari situ gue udah jadi podcaster aja lah ya. Emang ngobrol, emang gue suka orangnya suka ngobrol, suka nanya-nanya orang gitu ya gue bikin podcast ini gitu, bikin channel ini sama teman-teman gue yang lain. Berarti kesimpulannya yang gue dapat gitu, lu di umur 23 tahun ini lu udah bikin tempat les renang yang namanya Makai Swimming Course ini. Ya betul. Ya menurut gua keren banget sih itu, kayak lu di umur 23 tahun gitu. Maksudnya di umur 23 tahun kan yang gua tahu gitu ya, di umur-umur gua sekarang lah, nggak beda jauh lah, cuma beda 2 tahun kan. Umur gua sekarang 21 tahun. Ya cuman kayak gimana ya? Ya umur di masa lu masih main lah ibaratnya gitu. Masih ya kita juga masih main. Oh, masih main. Masih main lah. Oh, berarti lu masih muda gitu. Berarti lu main sambil merintis karir gitu. Ya, itu bedanya. Berarti bedanya itu. Berarti Saudara Ridan ini emang merintis karir, main juga, tapi sambil merintis karir dia. Berarti dia itu tidak melupakan kewajibannya, guys. Iya. Berarti itulah maksudnya kayak apa ya, kacamata buat kita lah gitu, kita buat ngelihat gitu. Jadi kita selama masih muda harus berjuang sekeras mungkin gitu, yang supaya di masa depan kita jadi orang berduit, bervalue gitu lah. Orang keren lah istilahnya gitu, orang berisi gitu, nggak kosong, bukan cuma main-main doang gitu istilahnya. Gila, keren banget sih Saudara Ridan ini. Ya paling gitu aja sih podcast hari ini. Ya podcastnya isinya cukup menginspiratif lah buat gua, terutama semoga juga terinspirasi buat teman-teman yang nonton juga. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Dadah.